Sih ya. Ya. Selama di sistem informasi ini tantangannya apa saja selama kuliah di sini? Ya, kalau menurut saya tantangannya, ya kalau kita harus kalau kuliah di sistem informasi, ambil prodi sistem informasi itu kita harus rajin, setia terhadap perkuliahan yang ada. Kalau tidak setia, tidak rajin, itu nanti kita tidak bisa lulus cepat. Ya, contohnya saya sendiri. Berarti ini salah satu. Ya, salah satunya saya karena Pertama ya? Ya, isi pertama saya angkatan tahun 2012, hari ini 2020. Jadi kalau dihitung 8 tahun, tapi 8 tahun sampai sekarang saya belum lulus. Itu karena memang saya tidak setia tadi, tidak rajin waktu berkuliah. Habis saja kok tidak masuk, berarti kok ketinggalan tugas itu, kok tidak jawab. Nanti nilai berkurang juga di situ. Habis itu semester depan kok kontrak ulang lagi kalau tidak lulus, begitu. Makanya saya sarankan harus rajin. Ya. Rajin dan atur manajemen waktunya itu ya. Ya, rajin saja. Pokoknya urusan yang lain-lain di luar itu kok kasih tinggal semua. Mau organisasi di luar kampus, mau gereja, ya gereja boleh aktif juga, tapi jangan terlalu ini juga. Jadi sepenuhnya itu kok punya waktu kasih ke kampus ini. Itu kalau mau selesai cepat, sesuai tepat waktu. Intinya manajemen waktu yang baik ya. Oke sih. Terus untuk susah senangnya di kampus ini, susahnya apa, senangnya apa? Itu yang saya rasa. Ya. Kalau yang saya rasa susah ya sapu tempat tinggal jauh Sentani. Oh jauh ya. Iya, jauh. Jadi susah sekali mau datang harus pakai kendaraan, akhirnya kan ya kuliahnya juga lama. Terus kalau biaya pendidikan ya kadang orang tua kirim juga, tapi saya kembali ke saya lagi. Tergantung kita cara menggunakan uang. Jadi saya gunakannya salah-salah, kadang tidak bayar SPP akhirnya. Tapi kalau kita setia bayar SPP terus rajin, sudah otomatis kita selesai 4 atau 3,5 tahun. Jadi tadi Robi bilang kuliahnya lama, terus dari 2012 sampai sekarang. Ya. Kendalanya apa sampai bisa kuliah lamanya seperti begitu? Ya, jadi ini sekaligus pesan buat adik-adik yang masuk nanti di sistem informasi di tahun berikutnya 2021. Misalnya begini, selama ini saya kuliah hari ini sudah terhitung sudah 8 tahun. 2012 masuk, sekarang 2020 berarti 8 tahun. Itu sudah lewat batas dari aturan yang ada di akademik. 7 tahun harusnya drop out, apalagi 8. Nah, tapi mereka masih ada kasihani saya karena saya masih terus tidak menyerah, masih datang terus, masih usaha. Kebijakan. Ya, kebijakan mengarahkan tahun ini harus selesai. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang nanti masuk ke sistem informasi nanti di tahun 2021 dan seterusnya, misalnya begini, kalau masuk ke kampus ini studi program studi sistem informasi jurusan matematika itu kesibukan lain harus kasih tinggal. Mau kesibukan di organisasi luar kampus kah, atau mau di gereja kah, atau tidak mau di komunitas kah, atau tidak mau apa saja, kesibukan lain kasih tinggal. 100% kok kasih waktu untuk kampus saja. Itu kalau mau selesai cepat sesuai target waktu. Karena ini saya alami yang saya berjalan. Saya punya kesibukan waktu saya kuliah itu, saya kesibukan banyak, terus organisasi kemahasiswaan di luar dari kampus, terus lembaga. Saya juga terlibat banyak organisasi di luar kampus. Akhirnya ya waktu mundur sampai akhir. Oh, jadi penyebabnya Ya, untuk kuliah lama itu berarti kurang manajemen waktu yang baik. Ya, terlalu banyak fokus ke tempat lain. Untuk kuliah fokusnya cuma berapa persen saja. Iya. Saya juga menyesal karena saya terlalu lambat. Terus saya baru menyadari kalau ternyata saya mau kerja di dunia pemerintahan, ternyata mereka butuhkan gelar sarjana S1. Sekalipun pengalaman sudah banyak di luar, tapi mereka butuh itu. Akhirnya ya saya harus balik ke kampus lagi ambil gelar. Itu susahnya yang saya rasa. Kalau senangnya Robi kuliah di sini apa? Senangnya kuliah di SI itu karena kita belajar di sini banyak mata pelajaran yang kita tidak dapat di kampus lain juga. Saya pikir ya, di sini kita diajarkan untuk bikin program, bikin website. Mungkin tantangannya itu apa ya, rasa malas itu lebih besar gitu. Ajakan dari teman, wih terus kuliah.
Oh, tantangan dari ajakan teman yang buruk-buruk ya. buruk-buruk. Terus mungkin harus melawan rasa malasnya itu. Gimana tuh misalnya rasa malas, jadi dia rajin jalan sepatu. Oh iya. Nah, cara untuk hadapi tantangan tuh yang pertama mungkin dekat sama Tuhan. Jangan Terus dekat sama Tuhan. pikir-pikir hal yang positif toh. Pokoknya prioritaskan kita punya cita-cita. Pasti bisa. Kalau susahnya tuh mungkin tugas banyak kan. Susahnya tugas banyak ya. Apalagi kalau mau dekat-dekat ujian tuh tugas besar numpuk kan. Satu belum selesai, satu lagi. Belum selesai. Setiap mata kuliah pasti ada tugasnya. Kadang kita tuh hamin satu berkuliah karena terlalu banyak. Oh iya. Oke. Terus kalau senangnya? Senang aja masuk di sini. Apalagi di fakultas ini. Karena di S itu kita bisa belajar untuk programmernya seperti bagaimana, program Lagian kan aplikasi. kalau lulusan SI kan banyak dicari di luar tuh. Dosennya juga baik, tidak ada yang pelit-pelit nilai. Itu sih senang. Ya, baik. Tantangan yang saya hadapi secara pribadi yaitu mengenai ya pembuatan tugas yang mungkin lumayan banyak, malas, yaitu misalnya dosen mengasih tugas ya harus segera dikerjakan, diselesaikan. Kalau tidak besok lagi ada tugas kayak menumpuk, itu sangat berat sekali dan sangat menjadi tantangan. Harus semangat untuk memperoleh apa yang saya inginkan, sehingga nantinya dengan motivasi saya supaya saya bisa sukses ke depan nanti, itu motivasi saya. Terus yang motivasi untuk adik-adik yang baru masuk, yang pertama, adik-adik tidak boleh putus asa, harus berjuang semampu adik-adik, tidak boleh putus asa cepat ya. Kalau kita mau berjuang atau kita mau ingin sukses, harus berawal dari hal yang kecil. Nah, misalnya masuk kuliah. Jadi masuk kuliah begitu masuk langsung kuliah tidak boleh langsung aduh ini susah sekali, tidak bisa, tidak boleh begitu. Karena segala sesuatu kita harus coba dan mencoba. Nah, dengan mencoba itu pasti ke depan pasti bisa. Nah, intinya kita punya niat untuk harus tetap semangat untuk belajar. Seperti itu.